Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Oktarina, NIM 20042559, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan tentang paradigma administrasi pembangunan, ciri-ciri administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan yang harus berujung untuk kesejahteraan masyarakat. Administrasi sendiri pada dasarnya mengandung unsur pokok yang sama, kegiatan tertentu, manusia yang melakukan kerjasama, serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas administrasi, berarti keseluruhan tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator atau memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi. Jika ada unsur kepentingan sendiri, itu hanya kesalahan pada manusia yang melakukannya, yang tidak jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya. Teori administrasi pembangunan yang diterapkan di Indonesia berjalan cukup baik dan perlahan-lahan mulai diperbaiki, yaitu seperti merencanakan dan merumuskan kebijakan politik, kemudian melaksanakannya dan menyelenggarakannya. Ilmu administrasi pembangunan merupakan percabangan baru dari ilmu administrasi yang tumbuh dan berkembang sebagai jawaban terhadap tuntutan perlunya paradigma baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paradigma baru itulah yang menjadi sorotan pembahasan dalam materi ini. Dalam materi ini dipaparkan dengan sistematis dan rinci berbagai hal seperti perkembangan ilmu administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmiah, proses pembangunan nasional, serta bidang-bidang pembangunan. Ciri-ciri administrasi pembangunan. Yang pertama, sebagai aktivitas yang tak bisa dihindari atau unavoidable, berpusat pada hubungan antara negara serta masyarakat yang bersifatnya pasti. Yang kedua, mempunyai prioritas, yakni pelayanan dan pengarahan pada masyarakat umum. Dengan kata lain, kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab oleh pelaksanaan administrasi negara. Yang ketiga, mempunyai monopoli dalam memakai kekuasaan dan wewenang untuk memaksakan kehendak pada masyarakat. Tujuannya ialah supaya masyarakat tunduk terhadap hukum. Yang keempat, top manajemen administrasi negara bersifat politis. Birokrasi adalah organisasi masyarakat yang dikepalai pejabat pilihan yang sifatnya non-karir serta menjabat dalam periode tertentu. Administrasi negara ini ialah institusi publik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan guna mencapai peningkatan kualitas hidup tatanan negara. Tapi kualitas pelaksanaan administrasi negara sudah diukur karena sangat kompleks, bersifat politis. Ciri administrasi yang indikasinya ditemukan secara umum di banyak negara berkembang. Hedi tahun 1995 menyebutkan 5 ciri administrasi yang indikasinya ditemukan secara umum banyak di negara berkembang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pola dasar administrasi publik atau administrasi bersifat jiplakan dari asli. Kingsley menyatakan bahwa di negara bekas jajahan, pengorganisasian jawatan perlu birokrat dan penampilannya mengikuti karakteristik penjajahan dan kelanjutan dari administrasi kolonial. Pola administrasi kolonial diwarisi oleh administrasi di negara-negara yang baru merdeka, bahkan sampai sekarang masih menjadi ciri birokrasi di banyak negara berkembang. Yang kedua, birokrasi di negara berkembang kekurangan sumber daya manusia terampil untuk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Dalam jumlah justru sebaliknya, birokrasi di negara berkembang mengerjakan orang lebih dari yang diperlukan. Pada umumnya, keadaan ini mencerminkan kondisi atau taraf pendidikan suatu negara. Dari data yang kita ketahui, keadaan tersebut berlaku di Indonesia pada saat ini. Yang ketiga, birokrasi lebih berorientasi pada hal-hal lain daripada mengarah pada suatu hal yang benar-benar menghasilkan. Artinya,
Birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibandingkan mencapai sasaran program. Yang keempat, adanya kesenjangan yang lebar antara pembuatan atau keadaan dan kenyataan. Yang kelima, birokrasi di negara berkembang sering bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan administrasi kolonial yang memerintah secara absolut atau sikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup dan berlanjut setelah merdeka. Pada banyak negara berkembang, orang yang paling terpelajar atau kaum elitnya memang berkumpul di birokrasi, sehingga kelompok di luar itu sulit dapat menandingi birokrasi dalam pengetahuan mengenai pemerintah dan akibatnya pengawasan menjadi tidak efektif. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.